Jadi dengan saya ceritakan itu, dia masuk istrinya. Nah, begitu masuk istrinya, langsung saya transfer komisi sponsornya. Nah, dapat sponsornya, wih gila dia bilang, ini langsung dapat uangnya, bisa lumayan juga ini. Nah, jadi ini satu model bisnis yang baru, di mana ada usaha masing-masing. Jadi bukan, kalau kemarin-kemarin Pak Suhuli misalnya protes ke saya, sekarang nggak bisa lagi. Perusahaan ini bukan perusahaan saya lagi, udah perusahaan kita semua, perusahaan bersama ya, udah milik bersama. Jadi yang kita buat konsep yang revolusionernya adalah kalau lembaganya koperasi, besar dan berkembangnya koperasi tergantung dari partisipasi anggota. Anggota lah yang menentukan, mau besar ya anggotanya lah yang mau membesarkan. Jadi tanggung jawabnya itu ada pada anggota. Nah, saya salah satu anggota. Tugas saya apa? Mengembangkan koperasi ini agar besar. Itulah yang saya lakukan saat ini. Saya belajar bagaimana cara agar orang mau mendengar konsepnya. Saya buat satu konsep yang menarik. Ada namanya air menetes di tampung ember. Kalau menetes terus, kira-kira airnya luber enggak? Ya, luber penuh. Nah, di situ kalau ember pertama itu kita sebut dengan K1. Nanti mengalir terus akan ke K2. Luber terus ke K3. Ke ember keempat dan kelima. Selanjutnya nanti dari 5 akan dialirkan lagi ke atas. Nah, bagaimana cara agar aliran air ini terus mengalir? Nah, di sini ada satu konsep dorong-mendorong ya. Dorong-mendorong itu artinya setiap orang yang dapat itu karena orang lain. Otomatis dengan sendirinya sistem kita rancang agar yang mendapatkan hasil itu wajib mendorong juga. Wajib dia ibaratnya induknya 1, telurnya ada 11. Jadi setiap orang itu yang pasif juga pasti akan, kalau dia satu loop itu dia akan punya total 12 ya. 12 satu induk 11 telur. Nah, ini luar biasanya konsep ini. Nah, saya buat ilustrasi juga ke teman-teman itu tadi. Anggaplah ini iseng-iseng berhadiah. Ya, sekarang kamu di koperasi. Nih, kamu beli pulsa dulu. Nah, cobain beli pulsa. Nah, dia bayar tadi tagihan PLN, cepat dia, langsung berhasil. Nah, detail transaksi juga langsung ada. Nah, saya bilang ini juga ada di tempat lain. Ini biasa, barang biasa namanya itu. Itu ada di Tokopedia, ada di OVO, ada di Gojek, ada di GoPay, ada maksudnya. Tapi ada yang menariknya. Kalau di tempat lain, kita hanya sebagai objek atau sebagai pengguna saja. Kalau habis pulsa atau habis uang kita harus kita top up. Nah, hebatnya di sini ada yang top up. Ada yang top up ini kita, saldo kita, rekening ponsel kita ya. Nah, ini yang penting. Kalau di sana nggak ada yang top up. Kalau di sini ada yang top up. Bagaimana cara top up-nya? Tinggal ceritakan ke orang lain agar menabung juga di sini, menyimpan uangnya di koperasi ini. Nah, kemudian ditanya, dari mana uangnya kok bisa saya dapat begini? Oh, saya bikin ilustrasi. Sebenarnya yang disimpan itu adalah keuntungan dari pembelian produk. Setiap orang yang mau belanja itu memberikan keuntungan atau profit. Profit inilah yang dibagikan tapi berdasarkan antrian, tetesan tadi seperti itu. Jadi orang pertama disimpan 400, orang kedua 400, orang ke-8 400, kalau dihitung 8 kali 4 itu 3,2. Nah, dibayarlah ada jasa hasil usaha nomor 1. Yang antri pertama dong, karena siapa yang duluan dia pasti dapat duluan. Bahasa ininya FIFO ya, first in, first out. Jadi sekarang di saat dia udah ke kelas 2, dari kelas 1 pindah kelas 2, artinya dia sudah naik kelas, di situ dia dikasih pinjaman karena kita ada koperasi. Koperasi ini akan memberikan loan senilai berapa? 1 juta. Jadi di saat dia berpindah, dia dapat 2 juta. Tapi dari 2 juta itu tentu ada
kewajiban-kewajiban yang harus digunakan. Pertama dia bisa minjam tentunya harus anggota dulu. Dia harus bayar simpanan pokoknya. Dari mana dia bayar? Dari komisinya saja. Jadi tidak lagi keluar dari kantongnya sendiri. Kemudian dia harus membayar namanya admin fee 100.000 ya. Jadi dia juga harus mendapatkan produk. Karena kita kan ada produk. Nah, di situ dia masuk dalam satu sistem baru, nanti dia dapatkan produk. Jadi dengan ikut dia mendapatkan produk, mendapatkan pinjaman dan mendapatkan jasa hasil usaha. Demikian seterusnya berlangsung, sistemnya nanti bisa dipahami oleh kawan-kawan. Nah, inilah yang tidak ada di tempat lain. Makanya saya katakan, rajin-rajin saja Anda ceritakan ini ke orang. Sehingga kalau orang itu bergabung, walaupun nanti di sistem antrian dia belum dapat hasil, tapi sebenarnya bisa dia dapat langsung real time sponsornya. Sponsornya gimana caranya dapat? Ya, Anda harus download aplikasinya, aplikasi kooperasinya di di Saktilink ya, Saktilink. Nanti pilih Koina, di situ ada kooperasi kita. Nanti ada di situ itu karena komisinya nggak kita transfer ke bank. Semua komisi itu hanya ditransfer ke koperasi ya, ke koperasi itu KDMK. Mungkin teman-teman seperti apa sih? Kalau yang sudah tahu sih mungkin udah tahu ininya ya. Nah, seperti ini, aplikasinya itu seperti ini. Nah, ini kelihatan ya teman-temannya. Nah, seperti ini, ada fotonya. Hebatnya ini tidak semua orang bisa masuk aplikasi ini. Misalnya saya punya PT nggak bisa, belum tentu bisa masuk. Yang bisa punya aplikasi ini hanya yang koperasi dan anggota yang di-approve, disetujui. Jadi misalnya kawan-kawan, aku download aja seperti yang ada ini di Play Store. Belum tentu Anda bisa masuk. Harus disetujui dulu. Harus mengikuti persyaratan aturan yang telah dibuat. Baru nanti kita baca dulu, oh dia sudah benar, datanya benar, baru kita accept, baru Anda dapat email tentang password dan PIN. Nah, bagaimana orang-orang yang masuk antrian tapi nggak download? Ya nggak dapat. Dia harus download dulu aplikasinya. Jadi semua komisi itu hanya dibayarkan melalui aplikasinya. Kalau udah di aplikasi, bisa nggak saya pindahkan ke bank? Bisa. Ke bank mana saja pun bisa. Jadi nggak ada masalah. Seluruh bank bisa diinikan. Nah, sementara itu dulu, karena malam ini topik kita bukan untuk itu. Saya buka sedikit. Tapi sebelum saya ini akhiri, mungkin ada yang mau bertanya tentang sistemnya. Bisa dibuka ininya, yang mau bertanya. Karena malam ini kita mendengarkan Mas Tova untuk presentasi di web support kita tentang apa sih yang kita kerjakan gitu. Materinya malam ini adalah web support untuk anggota ya. Sebetulnya di sini juga ada Bang untuk simulasinya. Oh ya. Ya, jadi anggota itu mendaftar beli produk 2 juta itu dapat produk. Produknya dijamin lebih murah ya. Pasti gratis saja. Karena dia akan kembali uang 2 jutanya. Oke, sebentar ya Mas Pandu, saya sambil baca. Anggota mendaftar beli produk. Nah, produk ini bisa Anda jual atau Anda bisa konsumsi. Atau Anda jual ke koperasi bisa. Ya, itu hebatnya ya. Jadi koperasi juga punya divisi untuk menjual produk ini. Tapi tentunya koperasi membelinya harus ada untung. Jadi kalau teman-teman 2 juta nggak punya uang, produknya jual aja ke koperasi. Koperasinya menampung, nanti uang Anda dibalikkan 1,4. Ya, jadi 600.000. Nah, saya ngasih promo ya, sampai akhir Agustus ini, saya talangin dulu produknya di awal. Jadi bagi yang misalnya aku nggak ada uang 2 juta nih, aku jual aja produknya ke koperasinya, berarti dia hanya ada uang 600. Tapi kita sampai akhir tanggal 31 Oktober, kita kasih satu paket dia, ditalangin dulu barangnya. Nanti begitu dia pindah ke K2, barangnya sudah diambil waktu di awal.
Paham ya teman-teman ya? Jadi ini membuat kita tidak harus membeli produk itu dan menjual produk itu. Jual aja lagi ke koperasinya. Koperasinya punya, nanti uang Anda, koperasi akan membeli, ini akan kita jual di Tokopedia, di Lazada, segala macam ada itu. Jadi anggota yang nggak punya 2 juta bagaimana? Ya jual aja produknya lagi. Nanti leadernya akan ngasih tahu ya. Berarti Anda hanya daftar itu, tinggal nanti sponsornya itu yang mengajaknya itu dia akan kasih tahu ke kita bahwa produknya diambil. Jadi tinggal membayar 600.000. Nah, dengan 600.000 ini yang mensponsorinya tentu dia mau bantu. Karena apa dia mau bantu? Karena dia dapat langsung 200.000 rupiah. Saat itu dia dapat 200.000, cuman bersih yang diterima 170.000. Karena ada biaya IT dan segala macam, maintenance segala macam yang harus dibayar. Jadi setiap kita ketemu closing satu orang yang 2 juta ini atau yang 600, kita dapat 170.000 net. Langsung ditransfer ke aplikasi ya. Jadi saldonya langsung nambah. Bayangkan setiap hari Anda kasih tahu, udah ikut aja gabung koperasi ini biar bisa minjem. Nanti kita di koperasi ini otomatis bisa minjem. Nah, di sini kita udah menjadi anggota ya, anggota. Semua anggota itu ada nanti kita dapat fasilitas, dia bimbingan digital marketing bagi kawan-kawan yang senang dengan marketing ya. Di Facebook Ads, di Google, di TikTok segala macam ya. Dan ini penting untuk apa juga? Agar Anda bisa punya modal untuk memulai, Anda mungkin punya bisnis lain. Katakanlah ada produk lain. Nanti diajarkan di sini, ada Mas Tova yang akan bantu. Bisa juga nanti classroom ya. Atau Anda minta apa untuk apa kesulitan-kesulitan nanti dibimbing aja sama Mas Tova agar bisa mahir di bidang ini. Jadi terutama generasi milenial ini sangat cocok ya. Kalau Anda belajar sendiri kan repot. Tapi di sini dengan kita masuk KDMK, kita akan dibimbing. Itu hanya dengan anggota saja ya. Anggota, sudah anggota dia. Nah, dia tinggal menunggu saja. Menunggu atau nggak usah dipikirkan lah ya. Biarkan saja uangnya itu udah ada di sistem antriannya ke KDMK. Jadi Anda nggak usah takut, nanti bagaimana cara melihat. Nanti ada webnya ya, ada web koinastore.com, ada koina.co.id. Jadi Koina Store ini alat untuk promosi juga. Nanti setiap hari itu akan diupload, setiap saat mungkin diupload berapa yang masuk per hari. Ya. Nah, dari keuntungan produk ini tadi kan 600, 400-nya dimasukkan di dalam satu pos antrian namanya, pos antrian itu. Dibuatlah satu sistem bagaimana cara agar adil, semuanya adil. Semua yang ada di dalam itu masuk dalam satu sistem. Sistem itu aturan main. Jadi aturan main ini aturan main si koperasi kita. Bukan aturan main saya atau Pak Yana atau Mas Tova, tidak. Tidak bisa dirubah-rubah. Karena apa? Kalau dirubah nanti yang merubah itu nanti anggota ya. Yang tertinggi di koperasi itu namanya rapat anggota ya. Anggota lah yang menentukan. Jadi risikonya apa? Ya risikonya anggota. Kalau rugi gimana? Ya anggota rame-rame. Ya masing-masing anggota punya suara ya. One man one vote ya. Jadi semua yang masuk antrean itu masuk di K1. Di K1 itu di kelas 1 lah. K1 itu bisa di kelas 1 biar gampang kita nangkap. Nanti dia akan naik kelas ke kelas 2. Bagaimana caranya? Paling gampang rumusnya nomor antrian Anda misalnya N dikali 8 aja. N dikali 8, N kali 8. Ya. Baru jadi K1 ke K2 rumusnya N dikali 8. Jadi setiap ada kelipatan 8, berpindah. Satu berpindah. Misalnya saya nomor 60. N saya adalah 60. Nah, sekarang saya pindah kapan ke K2?
Berarti 60 kali 8. Jika ada di K1 480, saya pindah. Saya dapat. Jadi contoh nih, saya nomor 60. Ternyata satu hari ada yang tumbuh itu 20. 20 ya, 20 tiap hari, 20 tiap hari, 20. Berarti nomor saya tadi 60 kali 8, 480. Bagi 20. Berarti kurang lebih 24 hari saya sudah pindah ke kelas 2. Ini paling gampang dipahami ya, rumusnya ya. Bahwa K1 pindah ke K2, N dikali 8. Jadi K1 sama dengan N kali 8. Itu rumusnya. Bagaimana kita pindah ke K2? Rumusnya K1 kali 6. Ya. K1 sama dengan N kali 8. K1 itu berapa? N kali 8. Nomormu berapa? K2 berapa? 6 dikali K1. Jadi 48N. Ya, biar paham ya teman-teman ya. Ini ada matematik sedikit, tapi sangat gampang. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini di saat dia di K2, setiap dia pindah kelas dari semua masuk kelas 1, semua kelas 1 tentunya kelas 1 kan pintu pertama. Begitu pindah ke kelas 2, dia disitulah dia dapat pinjaman loan ya. Pinjaman sebenarnya bukan pinjaman karena nggak perlu dibayar. Hanya sistem yang membayar. Kita sebut pinjaman juga nggak minjem. Ya, tapi ini hanya berlaku buat induknya saja ya, induknya. Telurnya nggak dikasih. Pinjaman loan itu hanya dikasih buat induk. Misalnya nanti begitu Anda ke K3, Anda wajib menetas, bertelur. Jadi K3 itu pinjamannya sebesar 2 juta rupiah. 2 juta itu dipakai untuk bayar pinjaman pertama. Jadi waktu Anda K2, K3 sama dapatnya ya, sekitar 1,2 saja pokoknya, bersihnya. Nah, bagaimana kalau kita ke K4? K3 ke K4, kita dapat loan 10 juta rupiah. Tapi dipotong pinjaman di K3 tadi 2 juta, lunaslah itu. Bagaimana saya di K5? Begitu saya di K5, saya sudah dapat loan 20 juta. Jadi itu otomatis Anda tinggal kasih tahu, oh saya klaim. Nah tinggal bayar administrasinya tetap 100.000 rupiah untuk ngeklaim misalnya loan tadi. Setiap loan itu mau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, tetap adminnya 100.000. Ya, tidak naik ya. Jadi, nah inilah aturannya. Bagaimana saya udah ke K5, otomatis saya pindah lagi ke K1. Yang menariknya di sini, saat yang kita ajak bertelur, dia ikut masuk lagi antrian secara sistem, bukan keluar dari kantong. Begitu dia membeli, contoh dari K1 ke K5, dia wajib ngisi 5. Yang mensponsorinya dapat 5 kali 200.000, 1 juta. Ya, setiap berpindah itu dapat terus. Jadi bayangkan Anda mensponsori banyak orang, ya. Jadi kalau Anda mensponsori banyak orang, tiba-tiba tiap hari ada 3 aja yang berpindah. Ada yang berpindah K1, K2, ada yang berpindah K3, K5, dan K3, K4, dan seterusnya. Itulah passive income. Nah ini belum ada ya yang membuat sistem ini, hanya ada di Koina. Terus bagaimana hitung-hitungannya ya? Secara total sebenarnya ya, kalau Anda jeli berhitung, uang itu semua ada di anggota ya. Jadi contohnya 3.000 orang nih kali 400.000 tadi itu sekitar 1,2 miliar. Yang dibayar bonus di K1 sekian orang, di K2 sekian orang, total itu sekitar 600 juta. 600 juta lagi ada di mana? Di anggota dipinjamkan ke anggotanya. Ya. Jadi yang diuntungkan di sini adalah anggota, bukan perusahaannya. Makanya ini tidak akan bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Karena apa? Dia niru, ya perusahaannya nggak untung. Yang untung siapa? Hanya anggota. Makanya saya di sini agar saya untung, saya rajin ceritakan ini ke siapapun. Sampai saat ini saya mungkin udah ada 30-40 orang yang saya udah sponsori. Jadi saat mereka pindah saya dapat.
Mereka bertelur, saya dapat. Bertelur lagi dapat, bertelur lagi dapat. Bayangkan kalau setiap hari ada 10 saja yang berpindah. Saya penghasilan berapa? 10 kali 200.000. Berapa itu? 2 juta. Kalau tiap hari? Tiap hari. Berarti 2 juta per hari. Ya, itu sistem di antrian. Jadi sangat aman ya kalau kawan-kawan yang lebih pengen detail atau kita bahas secara matematis. Nah, ini tidak ada ruginya. Kemudian yang penting lagi diingat, daripada Anda punya uang taruh di bank kan nggak jadi apa-apa. Simpan di Koina. Anda bisa pakai beli listrik, bayar apa segala macam. Sekaligus sisihkan aja. Satu aja di antrian. Nah, apakah ini money game? Saya bilang enggak, karena Anda banyak uang juga nggak bisa. Tetap dibatasi, Anda hanya bisa 1 per hari ya. Sebanyak-banyaknya uang Anda, kita nggak butuh. Tetap ini adil. Ibaratnya antri di pom bensin aja contoh. Saya pernah kemarin antri, ada 2 truk di depan saya. 2 truk antri, satu truk ini ngisi butuh waktu 25 menit. Nah, truk itu ibarat orang kaya gitu. Kalau orang kaya masukkan uangnya, dia aja yang terus dapat. Nah, makanya kita buat sistemnya, itu hanya 1 orang itu maksimal 10 antrian per bulan. 1 hari hanya 1 ya. Apakah ini arisan? Enggak, karena arisan kan kita bayar tiap bulan, dapatnya sekali. Kalau di KDMK ini daftarnya sekali, dapatnya berkali-kali. Apakah ada MLM? Saya bilang ada juga MLM-nya. Tapi tidak harus kita kerjakan. Kalau di MLM harus kita sponsoring orang baru dapat. Kalau di sini kita diam aja, nanti kita digeser dapat juga. Ya. Jadi ini masalah izinnya secara legal, ini mungkin minggu depan sudah beres ya. Tinggal NIB, akte sudah beres, terus NIB-nya mungkin di bulan-bulan November semua udah kelar lah. Saya pikir itu dulu ya, Mas Pandu ya. Nanti kalau saya ceritakan kan terlalu bombastis ini. Iya. Nah, yang penting Anda masuk itu, Anda punya usaha ya, usaha Anda sendiri di koperasi. Koperasinya bukan milik pribadi, bukan milik Pak Yana sebagai ketua, bukan milik Ana ya, atau Mas Tova sebagai pengawasnya, tidak. Ini milik kita bersama. Jadi kalau komplain jangan ke saya, komplain ke diri Anda sendiri. Sekian dulu ya teman-teman ya. Oke Mas Pandu, silakan. Oke, terima kasih Bang Jim. Menambahkan sedikit ya, dari sistem antrian itu untuk setiap anggota itu dalam 1 putaran ya, K1 sampai ke K5 itu dia setiap anggota itu menerima 33.150.000. Ini tambahan aja. Ini yang diterima cash, selain produk ada 22 produk. Ya, 23 produk. 22, sorry. 22 produk ya. 22. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi daftar sekali gitu ya. Dalam 1 putaran ya, atau satu cycle gitu ya, sistem antrian. Itu dari mana sistem uang yang dibagi gitu ya, sebagai tadi kan sudah diceritakan dari keuntungan ya, keuntungan koperasi digital Mitra Koina kali jumlah anggota gitu ya, dibagi dalam sistem antrian gitu. Nah, di K1 itu yang dibagi setiap 8 ada 1 orang. Kalau di K2 itu di 6 ya, 6 ada 2 orang gitu. Ada 1 orang, sorry. Di K3 5 tadi sudah disampaikan Bang Jim. Ya, ini sebetulnya runtutannya dari tadi ya. Oke. Untuk ini 14.200.000 ini hanya mensponsori 1 anggota ya. Total Pak Nahwan apa kabar? Masih ingat saya? Ya kan? Di sini hanya dengan mensponsori 1 anggota itu total yang diterima itu 14.200.000. Jadi saat pertama kali daftar anggota, orang yang mereferensikan atau sponsornya dapat, saat pindah juga dapat, saat re-entry ya juga dapat. Ini sepotong-sepotong atau perlu dibahas lagi? Nggak perlu ya? Nggak usah lah, nggak usah. Nanti ya.
toh ini juga sampai kapanpun ini juga sistemnya. Iya. Nah di sini sebetulnya hari ini kita sama-sama bahas untuk bagaimana penggunaan web support atau web afiliasi untuk sponsoring gitu ya. Nah pembahasannya yang pertama itu bagaimana memahami cara atau proses daftar, kemudian bagaimana follow up calon anggota ketika nanti daftar dari link afiliasi kita gitu ya. Itu kita perlu follow up agar mereka belanja gitu ya, 2 juta rupiah gitu. Untuk sampai dengan 31 Oktober ya tadi ya Bang Jim. Itu Ya, ada 31 pendaftaran Oktober ya. 600.000 rupiah. Ya, promo pendaftaran. Dapat satu produk ya Bang Jim? Dapat Satu satu. paket. Nanti di saat dia pindah ke 1 ke 2 dia nggak terima lagi produk. Oh gitu, oke. Jadi Nah di dikasih sini dulu di awal. itu promonya untuk bulan ini ya. Terus untuk kita akan bahas menu profil ya, terus cara sponsor dengan Facebook dan WhatsApp marketing, cara simple aja. Nah ini kalau anggota koperasi itu kan semua ada di anggota, dari anggota untuk anggota. Jadi keuntungan dari koperasi itu dibagi ke anggota dalam bentuk sistem antrian, gitu ya. Dan tentunya ada sponsoring di situ, Nah, bagaimana cara mensponsori, gitu ya? Atau secara singkat, ya, sebetulnya sistem ini itu diilhami dari cara kerja air mancur. Nah, air mancur ini agar terus mengalir itu butuh listrik, butuh pompa, gitu ya. Nah, pompanya itu sponsornya, gitu loh. Walaupun untuk mendapatkan total 33.150.000 hanya dengan modal 2 juta sekali, atau kalau sekarang masih promo itu 600.000 dapat satu paket gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak perlu merekrut ya. Sekali lagi saya garis bawahi, pada prinsipnya untuk mendapatkan royalti itu hanya menjadi anggota pasti dapat sistem antrian. Tapi diilhaminya sistem antrian itu dari cara kerja air mancur ya, sehingga air mancur ini agar bisa terus mengalir dia butuh listrik. Nah listrik itu adalah sponsornya, sehingga sponsor juga akan, member dapat penghasilan yang terus mengalir, sponsor juga mendapatkan penghasilan yang terus mengalir. Ini dari 14.200.000 ini hanya dari mensponsori satu anggota dalam satu putaran, satu cycle. Jadi dari K1 sampai ke K1 lagi gitu. Hanya dari satu. Bayangkan kalau punya 10 member saja, ya, itu berarti sudah 142 juta dalam satu cycle. Gitu ya. Kalau punya 100 bagaimana Pak Nahwan misalkan? Ya, tentunya ya 1,4 miliar itu hanya dari sponsoring gitu loh. Di situ. Ya. Oke, kita kembali ke materi di sini ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara daftarnya, bagaimana follow up calon anggotanya, menu profil. Menu profil itu nanti untuk kaitannya sama web afiliasi, dan juga kalau suka pasang foto di websitenya bisa dipasang foto gitu ya di situ. Terus bagaimana cara mensponsori gitu ya. Ini bukan cara sponsor, cara mensponsori dengan Facebook dan WhatsApp marketing. Ini cara yang gratisan gitu. Bagaimana gitu. Asal kita lakukan secara konsisten ya. Saya sudah membuat rumus di sini ya. Sosial media marketing itu intinya apa gitu ya. Nah, nanti kita bahas atau kita teorikan terlebih dahulu atau ke pendaftaran terlebih dahulu. Teorikan dulu lah, teorikan. Kalau untuk teorinya dulu ya, kita ke sosial media marketing ya. Itu kuncinya adalah, rumus dasarnya adalah gitu ya. Yang pertama adalah aksi ya. Yang kedua itu relasi. Jadi di bisnis apapun sebetulnya ini rumusnya untuk mendapatkan hasil. Terus yang ketiga adalah konsistensi. Nah, aksi ini apa? Aksi ini adalah posting rutin. Nah, kita sudah siapin ya konten ya yang bisa setiap hari diposting berkaitan dengan Koperasi Digital Meter Koina di grup Telegram. Kalau di WA nanti terlalu banyak yang diposting, HP-nya penuh kan di situ. Makanya saya buat ada channel Telegram, grup Telegram yang nanti bisa di dalamnya itu isinya konten yang bisa diposting setiap hari. Jadi tinggal ngambil aja. Nanti saya contohin cara prakteknya ya. Kemudian relasi itu menambah. Kalau di Facebook nambah teman, memilih teman. Kalau di Instagram itu nambah follower, milih follower. Nanti caranya juga kita akan praktekin ya di situ. Selanjutnya
Nah, di sini ya dari posting rutin setiap hari tambah teman dan memilih teman itu akan ada prospek. Nah, prospek inilah yang akan jadi anggota ya, di mana kita yang mereferensikan atau sponsornya adalah kita. Dan dari satu orang anggota itu total yang kita dapatkan itu cash 14.200.000 plus berapa antrian, Bang? Dalam Berputar satu terus, cycle. satu loop 14,2. 14,2. 14,2 ya. Dia sendiri dapat antrian lagi 2.860. kan? Dapat antrian Ya, lagi kan? dapat ya nomor antriannya 11, nama 11. Membernya yang 11. Ya. Telurnya. Si prospek si apa? Sponsor ini juga kan ketika member dalam satu putaran dia wajib RO kan? RO Wajib. itu satu ya. Sponsor 1235. 1235 11. Oke. Kita lanjut ya, kita teorikan dulu ya. Posting rutin atau disebutnya aksi gitu ya. Nah, di situ jangan melulu jualan, itu yang terpenting, atau jangan melulu hard selling. Jadi kasih value di sini. Posting status dengan value. Misalkan berkaitan dengan bagaimana sih kita persiapan kita dalam menghadapi resesi ekonomi yang diprediksi di tahun depan. Itu juga bisa kan. Nah, nanti baru di bagian bawahnya kita kasih link afiliasi. Itu juga bisa gitu ya. Kemudian tetap sama ada konsisten. Nah, di sini untuk khususnya di Facebook ya, itu ubah profil jadi personal branding kalau di profil. Ya. Kalau di Facebook ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Profil kita kok misalkan Anda sebagai seorang pebisnis di situ tekankan di situ ya. Nanti kita akan contohin. Nah, tujuannya apa? Agar orang lebih respect. Dan kemudian disitulah akan muncul prospek gitu ya. Kemudian di sini memilih dan menambah teman. Nah, dalam memilih dan menambah teman itu lakukan setidaknya minimal 10 orang dalam sehari. Minim ya, paling minim untuk awal-awal gitu ya. Nah, kemudian lakukan interaksi. Lakukan secara konsisten ya. Nah, di sini untuk menambah teman itu kita pilih sesuai dengan bisnis Anda. Artinya orang-orang yang tertarik terhadap penghasilan kalau kita memang mau mau mensponsori gitu ya. Tapi kalau kita mau jualan produk kesehatan ya tentunya orang-orang yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya di Facebook ya ada grup tentang herbal, tentang pengobatan diabetes dan lain sebagainya, itu bisa kita masuk dan kita berteman dengan anggota grup tersebut gitu. Kemudian di sini interaksi, saat tujuan dari kita berinteraksi, interaksi itu apa? Nanti melakukan like, melakukan komen ketika kita sudah berteman ya, dikonfirmasi gitu ya, atau setelah seseorang itu follow kita di akun Instagram misalkan, itu kita berinteraksi dengan mereka, sapa mereka gitu ya, pancing mereka untuk kita bertanya misalkan tentang ketika dia bikin status, kita like, kemudian kita pancing untuk berinteraksi, untuk Anda bertanya, kemudian mereka menjawab, teman Anda menjawab gitu ya. Ketika mereka menjawab ya, di situ sistem sosial media akan membantu Anda. Saat Anda posting rutin, teman Anda otomatis akan mendapatkan notifikasi. Itu konsep dasar, inilah konsep dasar dari sosial media marketing. Sangat simpel. Butuh waktu, butuh konsisten. Nah, kalau mau yang simple gimana? Ya nanti pakai Facebook Ads, di mana nanti tutorialnya ya ada di member area koinastore.com. Dan ketika teman-teman Bapak Ibu itu mau lebih mendalam ya mempelajari, kita bisa adakan live via Zoom. Nanti orang yang ingin serius belajar share screen ya seperti ini, nanti bisa saya remote. Tinggal saya remote, saya ajarin step by step-nya seperti apa untuk periklanannya ya di situ. Nah, di sini pantangan untuk sosial media marketing, pesan saya, jangan lakukan spamming. Apa itu spamming? Spamming itu ketika pernah nggak kita dikirimi pesan gitu ya, sama orang yang tidak kita kenal gitu, ya, sama orang yang tidak kita kenal, ya merasa terganggu nggak kira-kira seperti itu?
kalau kita merasa terganggu, tentunya jangan kita melakukan spamming, gitu ya. Itu namanya spamming. Gitu. Kita langsung ke prakteknya ya. Saya stop share screen dulu. Kita mulai dari cara daftarnya. Nah, di sini ya, untuk cara daftarnya, itu yang perlu diketahui, orang akan diarahkan ke coinastore.com ya. Tentunya di sini ya sesuai dari link afiliasi masing-masing ya. Saya contohin untuk cara daftarnya itu orang masuk ke website coinastore.com, daftar sekarang. Nah, dia akan masuk seperti ini. Kalau sudah punya akun berarti bisa login. Tentunya rata-rata belum punya kan? Dia harus klik di sini untuk mendaftar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, kode referral ini adalah kode sponsor, ya bisa diganti. Misalkan kalau punyanya Pak Iana ya diganti Pak Iana gitu ya, di situ. Kalau Bang James ya ditulis Bang James gitu, James gitu kan. Nah, di situ disesuaikan dengan username saat kita daftar. Nah, nulisnya di sini. Nah, misalkan saya bikin ya atas nama Pandu misalnya. Seperti ini, nama lengkap, kemudian email saya misalkan ya, kemudian WhatsApp saya. Ini mati, begini, ini. Ya, kemudian passwordnya ya. Diingat-ingat untuk passwordnya ya. Nah, selanjutnya tinggal klik registrasi. Oh, sudah dipakai username-nya. Ya, username sudah dipakai. Kita cek dulu ya. Kita login dulu. Coba tadi bisa nggak? Pandu. Oh, nggak bisa. Berarti memang sudah dipakai username-nya. Saya ulang sekali lagi ya. Untuk pendaftarannya, kita bisa dari sini langsung. Ya. Di sini. Kelihatan ya? Ya. Passwordnya jangan lupa. Kalau lupa nanti bisa kontak saya di grup atau Pak Yana atau Bang Ando ya. Oh ya, Pak. Klik register. Otomatis akan dicek oleh admin ya. Dan kalau memang sudah transfer dia, ya agak lambat sinyal internetnya, mohon tunggu sebentar. Admin akan ngecek ini gitu ya, akan ngecek pendaftaran itu sebetulnya sambil kita nunggu ini. Sambil nyontoin admin ya. Nah, di sini sudah nih masuk ya. Sudah masuk, saya tinggal login nih. Sebetulnya. Memang agak lama nih loadingnya karena kebetulan overload Terlalu ya. banyak dibuka. Terlalu banyak. Terlalu banyak dibuka. Pada prinsipnya ini sudah masuk ya. Saya coba di sini login langsung aja biar cepat ya. Ini saya pakai session box ya. Oh, nggak bisa login dia. Ntar saya cek.
Kalau belum login, pihak admin itu bisa ngecek password Anda. Tapi kalau belum, itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di dalamnya juga ada, nah ini ya. Jadi kalau dia itu belum menyelesaikan pendaftaran, itu di sistem akan keanggotaan Pandu M. Ini kan username saya tadi, itu kan belum aktif. Nah ini ketika dia upgrade itu otomatis jadi member Anda gitu. Nah di sini dia harus transfer ke rekening BCA misalkan seperti ini. Kalau dia sudah transfer dengan nominal ini, otomatis dia akan upgrade aktif keanggotaannya gitu ya, link afiliasinya aktif, dan otomatis nantinya Anda bisa sebagai sponsornya nanti di sini ya. Kalau sebagai sponsor berarti di member area ada tuh. Ini kebetulan admin punyanya Bang Jim gitu kan. Nah ini ya. Nah di sini. Ini tadi kan ada bagaimana sih cara follow up-nya gitu kan. Nah, ketika sponsornya tadi kan James ya. James, username-nya James. Itu James Lowell Sirait atau Bang Jim ini ya. Nah, ini yang free seperti ini artinya belum aktif. Maka perlu di follow up. Tinggal klik nomor ini saja, silakan di follow up ya, disampaikan. Kita bisa buka untuk video sistemnya ya, video tentang sistemnya nanti bisa di-share itu di channel YouTube ya. Koperasi Digital Mitra Koina. Sebentar ya. Nah, ini bisa nih. Jadi bisa di-share video-video yang berkaitan dengan keuntungan koperasi gitu. Ya, nanti akan saya update terus ya. Tinggal Anda subscribe kalau ada saya upload konten baru atau video baru tentang koperasi digital mitra Koina, maka orang yang subscribe akan mendapatkan notifikasi gitu ya. Di situ. Sampai sini, sampai cara daftar, ada yang ditanyakan? Ya. Jadi setiap anggota punya ya, bisa punya ini ya. Setiap anggota bisa punya ini. Kalau sudah daftar, otomatis nanti tinggal minta sama saya, Pak Yana atau Pak Ando untuk upgrade atau untuk mengaktifkan web afiliasinya. Nah, yang sudah aktif web afiliasinya, contohnya seperti ini, ya. Ini yang sudah aktif, ini yang belum bayar ya, seperti ini. Kalau dia klik upgrade, otomatis dia disuruh untuk membayar 2 juta rupiah, gitu, ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, di sini juga sama di member yang baru daftar juga sama gitu ya. Nah, di sini juga ada sapaannya. Kalau dia mereferensikan juga di sini akan ada muncul ya ketika sudah aktif nanti. Nah, di sini sudah kita berikan gratis panduan membuat landing page atau website untuk periklanan khususnya ya. Bagaimana caranya dari mulai memahami funnel ya, bagaimana orang sampai daftar atau membeli. Ya. Kalau sederhananya funnel itu ya dari tadi ya, kalau saya ceritain ya, dari orang masuk ke website kemudian sampai dia daftar, itu namanya funnel. Bagaimana proses pendaftarannya harus paham gitu ya. Di situ. Dari mulai, jadi walaupun free itu sudah mendapatkan gratis bimbingan Facebook Ads ya. Walaupun belum, jadi ini juga bisa jadi daya tarik tersendiri gitu.
bahwa daftar saja belum menyelesaikan pendaftaran itu sudah mendapatkan tutorial untuk iklan Facebook tuh kayak apa, yang profesional kayak apa gitu ya. Dari persiapannya seperti apa di sini sampai analisa iklannya seperti apa ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada berkaitan dengan untuk berkaitan dengan pendaftaran sudah selesai ini berkaitan dengan pendaftaran. Selanjutnya ketika Anda di sini ada menu profil ya tadi. Ada menu profil. Nah, di sini bisa Anda upload ya foto Anda sehingga nanti tayang seperti ini. Harusnya tayang nih. Nah, seperti ini. Ya. Ini masih remaja Bang Jin. Ya, di situ ya. Oke. Sekarang juga masih remaja. Masih remaja. Oke ya. Jadi kalau sudah aktif, dia ada link afiliasi seperti ini. Kemudian ada sebetulnya belum saya masukkan di member area ya, Telegram. Saya coba masuk Telegram web aja biar. Atau mau pakai handphone langsung? Gua pakai Telegram dulu. Saya pakai handphone aja ya, share screen-nya nanti. Oke. Oke. Oh, kita selesaiin dulu profil ya, profil. Di menu profil kita bisa upload tadi. Mana ya? Punya Bang Jin, sudah campur-campur nih. Profil. Jadi di menu profil Anda bisa upload nih di sini. Ya, tinggal pilih dari handphone atau dari PC-nya, silakan di-upload gitu ya. Di situ nanti akan tampil di halaman depan seperti ini ya. Kemudian selain itu passwordnya juga bisa diganti ya, diganti sendiri dengan catatan bisa login. Kalau tidak bisa login ya nanti tinggal hubungi kita gitu ya. Nah ini Pixel ID kalau teman-teman mau beriklan nanti butuh tracking. Nah ini nanti di materi khusus di Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Itu butuh pixel. Kemudian kalau TikTok nanti bagi teman-teman yang ingin belajar TikTok Ads nanti pakai coinastore.com ini pun bisa dipasang tracking untuk TikTok ya, TikTok Ads. Nah, di sini di link afiliasi ini bisa diganti nih. Ya, bisa diganti asal username, asal nama ini belum dipakai orang lain. Kuncinya seperti itu aja. Tinggal update kalau sudah. Ya. Oke, profil menu profil oke, sudah. Terus kemudian ini ada antrian nantinya ya di sini. Antrian keberapa Anda itu akan ada di sini ya. Tadi barusan kita bikin. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mereferensikan atau mensponsori? Ini saya tutup dulu ya. Ya. Oke, bagaimana untuk mereferensikan? Nah, Anda harus masuk login ke member area ya. Kemudian Anda itu tinggal copy linknya ini ya. Copy linknya ini. Kita bahas dulu yang tadi berkaitan dengan Facebook marketing ya. Kita login dulu ke Facebook. Ya. Kebetulan ini Facebook abal-abal ya, mohon maaf. Jadi nggak begitu saya perhatiin. Namanya kan keren ini, Senajan Kowe Ilang. Nah, di sini teman-teman itu kalau mau posting itu jangan hanya linknya aja ya. Jangan hanya linknya aja, tapi silakan masuk ke Telegram ya. Install Telegram terlebih dahulu gitu ya. Sebentar saya QR code-nya. Pakai anu aja, login by phone.
Ribet nggak sampai sini? Nggak ribet sebetulnya ya. Ini untuk ngambil kontennya aja. Untuk ngambil kontennya aja. Ini kan versi desktop, jadi harus dikaitin dengan handphonenya. Tapi kalau di handphone kan hanya install, terus login, nanti masuk ke grup, itu selesai. Gitu. Ini kan saya contohin untuk ngambil kontennya, bagaimana postingnya gitu. Nah, di sini ada konten. Banyak banget nih grup saya. Ada spam juga nih. Konten. Ah, itu tadi. Ini ya. Jadi silakan masuk grup ya. Kalau mau masuk grup sekarang bisa saya copy linknya, saya kirim ke chat ya. Seperti ini. Ini kalau mau masuk grupnya. Nah, di sini salah satu kontennya ini. Solusi untuk gimana cara bikin Indonesia nggak resesi. Kita bisa download ini ya. Kita bisa download. Sebentar, ini select. Atau gambar aja ya, yang paling enak ya. Kita bisa download gambarnya. Terpenting itu konsisten dalam melakukan. Ya. Dimulai dari sehari sekali aja, yang penting rutin. Ya. Di Facebook ya. Tinggal kita posting gitu ya. Sebetulnya di sini sudah saya tunjukin ya, konten untuk posting hari Senin ya. Jadi kalau mau hard selling seperti ini diikuti info klik link berikut. Gitu aja kan. Konsisten aja yang terpenting. Jadi hal sepelenya seperti ini yang dilakukan untuk mensponsori gitu. Itu posting rutin, kita baru posting ya. Nah, diikuti oleh link afiliasi kita gitu. Nah, seperti ini tinggal kirim. Nah, cara posting di Facebook-nya kayak bikin status pada umumnya gitu. Tinggal rutin aja di apa? Posting rutin minimal sehari sekali, diawali dari sehari sekali. Nantinya ditambah setelah terbiasa dalam 1 atau 2 minggu itu sehari sekali, ditingkatin 2 hari sekali, ditingkatin lagi 2 kali sehari ya, ditingkatin lagi 3 kali sehari. Nanti waktunya kita akan update jam-jam berapa sebaiknya posting gitu ya. Nah, selanjutnya kan tadi setelah posting rutin ya, aksi, itu kita nambah relasi, bagaimana memilih teman gitu ya. Nah, tinggal di sini di pencarian Facebook ya. Di pencarian Facebook itu tinggal Anda ketikkan apa nih yang berkaitan dengan penghasilan. Coba kita ketikkan penghasilan ya, atau bisnis bisa juga. Nah, ini kan banyak nih, kita cari grup misalkan, atau postingan yang berkaitan dengan penghasilan. Rancu kalau penghasilan. Keren-keren penghasilan. Bisnis saja ya, kata kuncinya. Kita cari kata kunci bisnis. Kita cari misalkan grup. Misalkan ini kita gabung dulu ya, atau gabung dulu. Ini kan orang-orang yang tergabung di sini itu orang-orang yang butuh duit nih, gitu kan? Nah, ini tinggal dijawab aja kalau misalnya saya bersedia mematuhi ya, gitu kan? Oke, gitu kan? Misalnya seperti ini. Ada yang pakai pertanyaan ada enggak? Nah, nanti di sini teman-teman ini kan ada, kita masuk ya, kita cek. Nah, ini kan ada orang-orangnya nih. Nah, kita tinggal berteman aja, tapi jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu cepat gitu. Nah,
Ini adminnya. Nah, ini orang-orang yang kemungkinan karena dia tertarik terhadap bisnis, dia membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, ini bisa jadi target market kita, gitu ya. Kita berteman aja. Nah, seperti ini. Dalam satu waktu 10 aja, nggak usah banyak-banyak ya bertemannya. Ini kita sudah milih orang nih. Ya. Kalau nantinya sudah dikonfirmasi ya, usahakan di situ misalkan kayak saya punya teman misalkan ya, sudah dikonfirmasi gitu ya. Misalkan mana, kita cek dulu. Oh, belum ada teman nih. Kacau nih. Nggak mau berteman dia. Dia nggak mau berteman. Masalahnya sanajan kue hilang ini. Walaupun kamu hilang. Ya kan? Jadi kalau misalkan katakanlah ini teman kita ya, katakanlah ini teman kita, dia kan pasti bikin status tuh, ya kan? Oh, dia difilter. Kalau ada status, anggaplah sebentar ya. Contohnya yang nggak ada temennya sih. Tuh, anjir. Kebetulan ini akun nggak terpakai gitu, punyanya karyawan saya. Nah, misalkan ada ya postingan seseorang, tinggal di like aja. Interaksi itu melakukan like, ya kita baca statusnya, gitu ya. Misalnya kita pancing aja, berapa harganya Kak? Saat mereka menjawab, itu artinya kita sudah berinteraksi dengan mereka. Ketika berinteraksi, ya saat mereka nanti posting ya, baik itu halaman ataupun bukan gitu ya. Ini bisa ditambah juga nih orang yang berkaitan dengan tas misalkan. Nah, ketika nanti sudah dikonfirmasi, kita lakukan interaksi, like, comment, share, syarat agar postingan kita direspon ya. Syarat dari sosial media ya, agar postingan kita direspon, di like atau dikomentari sehingga menjadi leads atau prospek buat kita. Itu ya kita harus like dulu gitu. Itu kunci ya. Kunci. Nah, setelah nanti rutin ya menambahkan yang pertama posting gitu ya, kemudian rutin untuk tambah teman. Nah, selanjutnya memilih teman itu dipilih. Kalau misalkan kita sudah berinteraksi seperti ini dengan teman kita, kok dia nggak respon, ya di unfriend aja, dipilih yang berinteraksi gitu loh. Sehingga nanti teman Facebook itu kan maksimal 5.000 ya. Nah, 5.000 itu nantinya adalah teman-teman yang memang respect ya, memang senang berinteraksi dengan kita. Maka ketika kita posting ya, setiap hari rutin minimal sekali, mereka akan melihat postingan kita. Begitu juga sebaliknya ya. Tujuannya adalah itu, lalu arahkan nanti untuk saling tukar kontak ya, atau bisa juga dikasih kontak ketika dikasih WA kita ketika kita posting gitu. Terus value, kaitannya sama value. Misalkan kita mau berkaitan dengan ini, berkaitan dengan penghasilan gitu ya, atau resesi ekonomi. Bisa juga cari artikel gitu ya yang berkaitan dengan resesi ekonomi, kita posting di Facebook. Kemudian nanti diikuti oleh link afiliasi kita gitu. Bisa juga seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Sosial media marketing itu sesederhana itu sebetulnya. Tinggal Anda lakukan secara konsisten. Kapan hal ini bisa menghasilkan, hal sepele ini bisa menghasilkan? Anda ketika konsisten 3 bulan, pasti minimal setelah 3 bulan konsisten, 3 bulan ke depan itu akan ada orang yang menghubungi Anda. Postingan tentang koperasi digital Koina, Anda itu kan akan terus ada di Facebook gitu loh. Dan ketika Anda memilih teman ya, menambah teman, begitu memilih teman yang tertarget seperti tadi ya, contohnya kaitannya sama bisnis gitu kan, bisa juga kaitannya sama penghasilan dan lain sebagainya. Kalau itu produk yang mau dipasarin produk, ya tentunya temannya berkaitan dengan produk kita. Misalkan produk kesehatan bisa dicari nih di sini. Misalkan apa ya, obat kuat bisa ada nggak? Kita bisa posting Palaga nih di sini, gitu kan? Cari aja yang grup ya, misalkan. Nah di sini kan orang-orang anggota-anggota ini ya,
anggota obat kuat ini gitu ya, anggota grup obat kuat ini kita bisa cari ini ada 3.600 orang. Ini kan jadi prospek potensial gitu ya. Kita tinggal tambahin aja tuh. Nah, misalkan ini ya. Nanti kita bisa posting tentang value lemah syahwat atau ejakulasi dini. Terus bagian bawahnya kasih kontak Anda. Itu untuk jualan produk dengan sosial media marketing, dalam hal ini Facebook ya. Bagaimana kalau Instagram? Kita hari ini tidak bahas Instagram ya. Sekarang kita bahas setelah sampai sini dulu. Facebook marketing ada pertanyaan? Kayaknya Ada ya? Aman ya? aman, aman. Oke. Oke. Sekarang kita WA. Ini saya stop dulu. Saya pakai semua orang bisa share screen nih. Saya setting seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan nanti bisa saya bantu. Sebentar. Saya contohin untuk yang nah, kelihatan kan handphone saya? Ya. Nah, setelah di WA ya, setelah kita kalau di WA kuncinya relasi ya aksi ya posting rutin juga gitu. Sama ya. Kita bisa ambil kontennya dari Telegram. Lalu diikuti diakhiri oleh link afiliasi kita gitu. Berarti di mana? Ya di status, tidak boleh tidak gitu lah. Di sini ya. Ya, kemudian kita ambil dulu dari Telegram ya. Kita ambil dulu dari Telegram. Nah, misalkan untuk ini ya, kita ambil langsung 5 misalkan. Tinggal save aja. Kemudian kita geser. Kita save to gallery gitu ya. Kita geser, save to gallery untuk jadi status di WA kita gitu. Kuncinya hanya konsisten aja. Setelah dengan kita pasang status ya, teman di kontak handphone kita gitu ya, itu otomatis yang punya WA itu dia akan nanti melihat gitu ya di situ. Kita pilih di seperti ini. Story ini atau status ini adalah 24 jam berakhir. Maka sebelum 24 jam harus disusul lagi gitu. Ya. Seperti ini. Dia akan kita posting dulu aja nanti baru diikuti oleh teks ya. Nah, kita cek. Nah, seperti ini. Jadi kontak yang nyimpan nomor kita gitu ya, nomor WA kita itu pasti akan lihat. Kalau kita rutin posting ini kan orang akan penasaran, ini apa sih? Kok ada KDMK nih? Sebetulnya kan marketing itu kan membuat orang penasaran kan. Nah, ini tinggal ditambahin tadi info lengkap. Klik. Nah, link berikut. Sesederhana ini ya. Misalkan tadi james.koinastore.com. Nah, seperti ini. Tinggal kita posting. Ya. Kita cek dulu. Nah, orang kan akan melihat seperti ini kan. Dia akan bergeser ya kan. Nah, di bagian bawah ini kan ada berapa orang yang melihat status kita gitu. Sesederhana itu yang namanya sosial media marketing. Facebook dan WA marketing. Kalau ya, kayak ini ketika diklik ya. Ketika diklik, maka sponsornya ya Anda
gitu ya. Tidak boleh tidak, sponsornya Anda, jamescoinstore.com kan, di situ. Prosesnya sama seperti tadi. Ntar ya, kita tunggu. Karena sinyalnya kebetulan juga lelet di sini. Nah, seperti ini kan, kita cek, referernya kita bukan, sponsornya kita bukan, gitu kan. Nah, ini kan, Bang Jim kan. Nah, gitu kan. Nah, kalau orang itu daftar, ya otomatis kita dapat sponsor. Sesimpel itu. Kalau ada 100 orang saja, konsisten setiap hari melakukan, kira-kira gimana Bang Jim? Hal sepele loh seperti ini. Nah, itu akan jadi dampak yang luar biasa. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, dia akan melakukan hal yang sama seperti tadi kan? Dia akan daftar di situ. Nah, di sini. Nah, ini harus diganti nih. Karena dia acak kan. Nah, misalkan usahakan dikirim username-nya ya. Seperti ini. Nah, tinggal orang itu daftar dan seterusnya. Karena ini browsernya pernah saya pakai ya. Jadi dia acak gitu sistemnya. Oke. Facebook dan WA marketing kira-kira seperti itu. Hal sederhana banget yang namanya sosial media marketing. Mau dibalut pembicaranya siapa, gitu ya. Mau sehebat apapun, mau diedifikasi selangit pun, bayar pun, ya intinya tadi aksi, relasi, konsistensi. Itu saja, lakukan rutin. Rata-rata 3 bulan baru bisa menghasilkan. Gitu. Ada pertanyaan tentang sistem atau tentang sosial media marketing? Kalau mau lebih cepat gimana? Ya pakai iklan, gitu kan? Kita tidak perlu capek setiap hari posting kalau iklan. Tinggal standby kan minimal 15.080 rupiah, $1 kalau di Facebook. Nah, nanti bagi anggota Koperasi Digital Mitra Koina yang mau ngiklanin misalkan link afiliasinya, nanti saya ajarin. Ya, di situ. Tinggal nanti kita jadwalin aja di grup, minta kapan kita jadwalin gitu. Oke? Oke. Cukup dari saya seperti itu saja ya. Oke, Mas Pandu. Saya kembalikan ke Pak Yana atau Bang Jim, silakan. Ya, Mas Yana. Ya, silakan. Bang, kalau ada tambahan. Jadi mungkin kan masih belum banyak ini peserta kita ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dulu ya. Mulai saya sih ngundang banyak, tapi yang datang nggak banyak. Nggak tahu kenapa ini Mas Pandu. Ya, namanya orang kan belum paham juga. Ya. Kuncinya adalah kita konsisten menjadwalkan gitu. Kalau mau dijadwalin misalkan seminggu sekali, saya usahakan seminggu sekali. Ya. Khusus untuk digital marketing maupun saya menyebutnya di sini sosial media marketing gitu. Nanti lebih ribet lagi ketika iklan gitu, lebih ribet lagi. Karena ada bikin website juga gitu. Oke, silakan Bang. Oke, jadi sebagai informasi aja buat kita semua ya. Hari Rabu itu sudah beres koina.co.id-nya. Jadi kemungkinan Rabu atau Kamis kita udah posting perdana. Ya. Jadi sampai hari ini tadi udah ada, kalau saya lihat ya, yang sudah masuk list itu 166 ya, 166 di antrian. Nah, itu info sementara. Mungkin ada tambahan Pak James nih, Pak James Purba. Oke. Terima kasih Mas Tova. Sama-sama Pak James. Ya, saya belajar juga ini banyak mengenai digital marketing ya. Jadi banyak cara memang kita untuk mengajak orang bergabung gitu ya. Kalau misalnya pada posisi sekarang kesan pertama MLM gitu ya kan, oke, nggak masalah. Kita bisa membahasakan itu, misalnya meeting kita belajar
digital marketing, belajar dan praktek digital marketing melalui koperasi. Nah, Bisa kita juga. buat gitu kan. Mm-mm. Jadi orang lihat belajar digital marketingnya gitu kan. Nah, tapi prakteknya ada di koperasi digital ini. Karena ini memang sesuatu yang boleh dibilang pasti orang bertanya-tanya gitu. Karena koperasi itu nggak populer loh di kalangan anak muda terutama ya. Mm-mm. Ya, nggak populer gitu. Mereka tahu koperasi tapi cara kerjanya nggak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mau saya sampaikan ke ketua koperasi Kang Yana ya. Ya. Jadi di di aplikasi koperasi kita yang ada di Sakti itu tolong diupdate lagi mengenai profil koperasi ya. Di situ kan ada ya. Jadi Oh iya. profil koperasi kita kemarin belum ada badan hukumnya, belum ada ininya. Cuma di situ mungkin nanti bisa ngomong dengan Pak Muklis di mana bisa kita tambahkan FAQ itu ya. FAQ yang mungkin pernah dibuat oleh Pak Nazur kalau nggak salah dulu ya. Yang sederhana lah. Saya setuju dengan Mas Tova ini. Kita ngomong sederhana aja gitu loh. Iya. Jangan kita bayangkan orang semua sudah advance mengenai tentang digital marketing, sudah advance mengenai koperasi ya. Jadi kita yang bicaranya memang yang simpel-simpel aja gitu, yang kira-kira orang sekarang kan udah capek juga berpikir, penawaran itu banyak gitu, melimpah ruah, tawaran penghasilan ini segala macam gitu. Kadang orang nggak sempat berpikir gitu. Makanya seperti tadi itu ada YouTube-nya Mas Tova itu resesi atau krisis itu bisa diatasi dengan gotong royong gitu misalnya. Iya. Itu short video itu penting gitu Mas. Penting itu loh. Cuma Anda harus tanggung jawab juga itu yang ngomong itu siapa itu orang itu ya kan? Mungkin tokoh itu kan? Ada teman. Teman dia setuju dengan itu ya? Berarti setuju ya. Banget gitu. Nah, setuju banget. Nanti mungkin suatu saat yang ngomong gitu ketua koperasi. Jadi menampakkan dirinya ketua koperasi dengan bahasa yang short message seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi kita ini tetap berjalan di aspek legalnya, di aspek regulasinya, bisnisnya dan teknologinya. Jadi tiga-tiganya itu berjalan gitu. Saya sih yakin ya. Ini memang perlu konsistensi aja. Konsistensi kita. Kita ini pada posisi pionir ya. Pionir merubah mindset orang gitu loh. Ya, mindset orang yang serba curiga. Tapi curiga itu bagus. Ketika mereka kecurigaan itu terjawab, ya kan? Itu justru nanti yang paling setia gitu. Sama dengan kalau kita musuhan sama orang ya. Paling benci sama kita kan. Misalnya. Tapi begitu kita berdamai, dia paling baik itu nanti. Nah, begitu juga saya pikir Koina ini yang jelas banyak yang bisa kita kerjakan gitu loh, dari konsep operasinya maupun dari bisnisnya gitu loh ya, bisnisnya. Kalau mengenai produk mungkin ya ada video pendek lah gitu ya. Kita beruntung ini Lazy Ride punya Mas Tova ini ya, yang idenya ya nggak perlu lagi diarahkan lah, sudah expert situ dia kan. Bikin kayak video-video pendek gitu. Mungkin nanti kita masuk ke TikTok segala macam gitu. Ya, jadi orang sekarang kan baca yang judulnya aja kan, sering itu pendek-pendek gitu loh. Dan menyimpulkan. Terlalu banyak baca kan. Baru baca menyimpulkan gitu. Iya, baru baca menyimpulkan, nggak terus gitu kan. Makanya selalu peringatan, baca sampai tuntas biar jangan gagal paham gitu kan. Nggak bisa juga kita harapkan seperti itu gitu. Itu kemudian yang berikutnya ini memang walaupun kita di dunia digital, saya percaya kita masih tetap berada di dunia ya. Jadi dunia online offline. Kita tetap hybrid ini. Iya. Hybrid. Nah, harus dipadukan, Pak. Harus dipadukan. Nggak murni. Koperasi digital juga nggak murni 100% digital gitu. Saya memang menawarkan ke orang itu ngasih contoh koperasinya dulu gitu loh. Koperasinya. Karena orang kenal saya sebagai orang koperasi. Jadi saya cerita koperasinya. Ini loh, lu di HP-mu kan belum ada aplikasi koperasi kan? Nah, biar jangan tanya-tanya, nanti daftar aja dulu di sini gitu. Nah, baru nanti dia kalau dia sudah mau daftar, ada beberapa orang udah daftar itu, tapi di aplikasi web replika itu, yang afiliasi itu belum dia gitu loh. Mungkin dia masih nanya-nanya ini ya kayak tadi tuh, jangan ini multi level money game ini gitu. Gak apa-apa.
Yang penting dia masuk dulu dari koperasinya. Nanti Level bertahan-tahan gitu. Gitu ya. Jadi strategi pintu masuk namanya. Dari mana dia kita bawa masuk duluan hingga dia percaya gitu ya. Saya makin banyak ini kegiatan-kegiatan kaitan dengan koperasi ya. Ini selalu saya buat jadi contoh ya. Kalau Sakti itu banyak kliennya, saya juga boleh dibilang ini teman-teman dari Sakti nggak ada di sini ya. Nah, teman-teman dari Sakti ini juga perlu kita ini juga kita brief juga gitu loh ya kan. Nah, saya dorong mereka semua masuk anggota Sakti dulu ya kan, baru nanti apa namanya masuk ke koinanya gitu kan. Jadi kita bedakan itu kan. Ini tantangan juga, sorry agak panjang dikit. Tantangan juga ya. Jadi ada 3 nanti di sini, 3 aplikasi yang gimana biar saling terhubung gitu. Sehingga nggak ada kerjaan manual ya. Yang pertama tentu koperasi ya. Yang situ ada transaksi dan sebagainya. Yang kedua Koina. Ya, Koina itu kan terkait dengan apa namanya bisnisnya lah ya, proses bisnis di dalamnya. Nah, yang ketiga ini tentu ya support ini penting juga, ya, sangat penting gitu loh. Tanpa web support barangkali yang 2 itu nanti agak lama ininya nanti apa namanya perputarannya gitu loh. Ya kan perputarannya gitu. Jadi 3 ini gimana nanti satu saat ya kan ini menjadi nyatu gitu automatically. Apakah pakai sistemnya API atau otomatis seperti apa lagi. Ini Pak Ketua Kang Yana sama Lai Ando lah nanti yang ini ya. Ini tim yang solid ya, tolong kita jaga terus ini ya. Jangan ada apa namanya, jangan sampai ada yang ini. Ada yang mungkin ada yang nggak sabar, ada yang sabar gitu ya. Selalu aja. Iya. Ya kan? Siap. Nah, Siap, gitu Bang. ya. Siap, Bang. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, dan itu nanti kan semua memang terintegrasi kan kita dari web support itu untuk pendaftaran, ya. Kemudian masuk ke koinastore.co.id sebagai sistem antrian, kemudian pembonusannya lewat aplikasi Saktilink kan gitu. Ya. Jadi beruntunnya di situ gitu. Nanti juga di starter kit yang akan saya buat bahan untuk menawarkan ke orang lain itu ada runtutan dari mana sih royalti atau JHU itu dibagikan gitu kan sampai nanti pembonusannya ada Saktilink di situ gitu Kak. Ya. Oke? Oke. Mantap. Saya tambah sedikit ya. Tadi ada komentar Pak Purba tadi, Pak James Purba. Kebetulan satu nama agak sedikit. Nyebut nama sendiri agak sedikit apa. Itu tadi masalah strategi pintu masuk. Jadi saya terakhir ini kan setiap hari seperti tadi itu ada saya tamu 2, closing 3. Coba 2 yang closing 3. Nah ini kan strateginya bagaimana kan itu perlu karena sama dengan Pak Purba tadi saya cerita ini adalah koperasi. Nah tentu kalau koperasi itu ada namanya simpan dan pinjam, benar ya? Nah, sistem kita udah mengatur kapan dia bisa pinjam, ya simpan dulu. Nah, itu udah hukumnya kan, simpan dulu. Makanya saya bilang ada trust itu adalah satu kredibilitas ya, credibility. Anda simpan dulu, punya uang simpan, tarik. Begitu saldo Anda banyak, datang itu bank. Pak, mau nggak ini ada fasilitas pinjaman ini? Kenapa? Karena Anda kredibel. Ya kan, kredibel baru dikasih, yang sehat yang dikasih, kredibel bahasa ininya ya, bahasa Bataknya gitulah. Jadi kredibilitas itu memang yang pertama. Jadi berani nggak dia menyimpan di kita? Nah ini pertama adalah kitanya, percaya nggak kira-kira orang kepada kita itu mengukur-ukur ya, mengukur-ukur. Nah enaknya apa? Kita jelaskan bahwa ini adalah koperasi, uangnya itu bukan di kita. Transfernya bukan ke saya, uangmu ada di koperasi. Koperasi itu milik siapa? Milik anggota. Kalau kamu masuk, Anda juga anggota. Jadi anggota yang punya. Nah, saya demo tadi, kebetulan di aplikasi Saktilink itu kan lumayan, transaksinya cepat. Jadi saya bayar IndiHome. Itu langsung saya print lagi ininya, detail-detail transaksinya. Nah, biayanya 1.650 gitulah kalau di
Tokopedia atau apa 2.500. Nah, saya bilang ini 1.650 kita juga dapat. Jadi ini keuntungan kita belanja di tempat kita sendiri. Jadi ditekankan awareness-nya dia terhadap kepemilikan itu gitu loh. Itu penting. Nah, ya, jadi sangat mudah sebenarnya ya. Saya ketemu tadi 2, malah closing 3. Kebayang kalau setiap hari kita mengundang ya, ini offline ya, saya cerita. Iya. Iya. Itu Jadi bayangannya pun closing juga bayangannya tadi harusnya 4 itu. Bayangannya 2. memang 4, tapi dia udah bayar 1. Oh, gitu ya. Dia sudah bayar 1. Jadi dia tinggal nambah 1 istrinya, 1 lagi bapaknya dan istrinya. Istrinya nggak ada. Nah ini ya cara yang saya pikir kita itu menjual koperasinya itu sangat. Jadi kita pahami. Makanya ada kata-kata yang mengatakan practicing become mastering. Jadi lakukan aja. Ketemu orang, lakukan terus-menerus sehingga terjadi namanya pengulangan, repetition ya. Pengulangan itulah yang membuat kita mudah. Ya buktinya saya tadi ada 4 orang yang saya undang berhalangan hadir ya, tapi yang hadir cuma 2 gitu. Jadi 4 lagi enggak ini karena hujan. Nah, kebayangkan kalau kita closing 2 sehari. 2 kali 200 berapa itu? 400.000 kan tuh. Lumayan. Nah, kemudian saya demokan tadi itu bagaimana sponsornya itu bisa instan. Jadi cash instan itu langsung saya transfer ke akun dia, ke rekening dia itu bonus akibat dia mengajak mereferensikan. Ini juga satu hal yang ini. Jadi tinggal QR langsung pindahkan. Wah, dia lihat juga, oh ini keren juga ini. Jadi memang udah pas ini yang kita bangun ini ya. Saya yakin ya dengan nambah ya pasti booming, meledak. Karena nggak ada seperti kita, belum ada yang punya. Yang perlu lagi kita pahami, ini sangat sulit ditiru ya. Walaupun bisa ditiru, tapi kalau contoh saya bikin perusahaan pasti untungnya saya dulu. Kalau ini enggak, anggotanya dulu untung. Jadi ini memang yang terobosan lah bagi kita. Itu dulu ya dari saya. Mungkin itu aja. Oke. Ya, baik. Terima Ini kasih. aku merokok karena nggak ada orang loh, masih Ya. kita. Kalau ada Silakan, orang Bang. saya nggak mau merokok. Ya, Nggak ada mungkin yang itu. dari Ini ada rekan-rekan yang lain, ya, Pak Jimmy ini ada. mungkin ada tambahan Pak sebelum Jimmy kita mana akhiri. kameranya? Dia ini enggak. Tadi ada memang beberapa ya, kayak tadi teman saya. Le, kasih komen lah. Silakan Pak Jimmy. Mic-nya. Mic-nya belum. Mic-nya belum di-on-kan. Mute. Ya, sorry, salah ini. Belum di unmute. Ya, bagus lah ya programnya, Le. Koperasi ini mungkin bisa dikembangkan lagi ya dengan digital marketingnya. Biar cepat ini ya, boosternya ini ya. Supaya bisa terpublish ke semua ini, seluruh Indonesia. Semoga sukses. Seperti ini aku sambil kerja nih, Le. Ada tender nih lagi ngurus-ngurus ini surat tender. Oh. Dilanjut ya. Oke. Ya, makasih ya. Iya, terima kasih Pak Jimmy. Jadi yang lainnya ada? Tadi udah ngantor. Udah ngantor kita ya. Nah. Jadi dimulai. Jadi Pak Purba nanti di kantor. Kita di kantor. Di mana? Kantor kita. Di Supratman, Jalan Supratman itu. Oh, di Supratman sekarang. Oke. Iya, jadi nanti bisa rekan-rekan yang mau membawa calonnya ya boleh nanti di kantor saja. Ya, Bu Ana ada tambahan Bu Ana? Ya, Bu Ana nih diam melulu. Silakan Bu Ana. Enggak monitor kayaknya. Jadi Kamis juga saya ngundang ada banyak orang di kantor. Jadi saya di situ dulu offline dulu lah. Iya. Maaf. Enggak, kebetulan yang tadi saya undang
eh, sudah left. Jadi sebetulnya kan mereka fokus ke yang iklan yang kemarin itu. Gimana caranya mereka menjadi marketing? Sebetulnya itu aja sih. Oh, marketingnya. Itu belum disampaikan di sini. Ya, nggak apa-apa, nanti lah. Ya. Soalnya kan kita harus sisihkan judulnya hari ini memang Mas Pandu belajar digital Iya. marketing, jadi Iya, siap. nanti Untuk pengenalan dulu lah ya. pengenalan dulu lah. Nanti langsung sama Bang Jem aja tuh. Nah, saya yakin begini, ini nggak tahu ya, saya semangatnya luar biasa ini dengan adanya apa ini. Saya coba sangat mudah, sangat mudah. Tadi ada saya dari Unimed itu 6 orang itu, Universitas IKIP lah ya, zaman dulu IKIP Medan. Malah pertanyaannya aneh, ini data KTP jangan-jangan disalahgunakan gitu kan. Nah, saya bilang enggak lah, aman, 100% aman. Jadi macam-macam pertanyaan, tapi mereka udah download kan, udah apa? Sederhananya gini, bedanya aplikasi kita dengan yang lain. Kalau aplikasi Gojek, GoPay gitu-gitu, Tokopedia, semua bisa sama dengan yang kita punya. Tapi top up-nya harus isi sendiri. Kalau di sini kita dengan aktif, otomatis di top up sendiri gitu loh. Jadi bertambah uang kita. Itu sebenarnya bedanya. Jadi aplikasi yang kita punya itu mencari uang, bukan hanya mengeluarkan uang. Jadi kalau kita tunjukkan aplikasi, mereka juga bilang, ah ini udah saya pakai, udah saya punya. Nah, cuman bedanya apa? Di tempat Anda hanya Anda habis mau beli harus top up. Kalau di sini menjadi penghasilan. Nah itu. Jadi banyak sih yang mau saya katakan, tapi malam ini saya cukupkanlah dulu ya. Kita untuk mengundang lah, seperti tadi saya selalu mengundang. Pas Jum tadi juga ada yang telepon saya. Dia bilang sorry tadi nggak bisa ngangkat karena ada pelantikan gitu. Jadi saya pikir konsisten aja kita mengundang. Oke, Pak Yana itu aja. Pak Yana sudah ada berapa yang daftar di Sakti? Yang di Sakti udah 30 lebih sekarang udah masuk di Sakti itu kan? Iya, di Nah, aplikasinya kan ya udah daftar. Bisnis pertama udah bisa kita bayar listrik, apa namanya? Oh iya, itu udah jalan itu PPOB-nya udah jalan. Itu aja dulu kita genjot dulu ya kan, yang terutama yang mula-mula ya kan. Nah, kita santai aja. Tapi gitu. jalan gitu kan. Iya. Ya. Udah hebat tuh 30 itu apa namanya koperasi yang sudah running, yang sudah jalan ya kan. Iya. Untuk mengajak untuk meminta anggotanya mendownload tuh 30 itu bisa berminggu-minggu itu, ya kan? Gitu. Tergantung kita juga semua di sini. Tergantung kita juga, betul. Gitu. Oke, tapi mantap. Ada satu lagi tadi. Jadi saya ingat ini, kita nggak suruh publish orang download ya. Karena apa? Kalau dia sudah member, kalau dia dapat uang, pasti dia akan download. Ya, jadi kita agak-agak ini. Misalnya Pak Jim ini, kau download itu. Oh iya. Download aplikasinya kan. Nanti dapat uang. Nanti ditransfer kemana? Kalau dapat hasil dari antrian kemana dibayar? Ya pasti ke aplikasi. Iya. Nah, siap. Kemudian keluarga kita itu kan banyak yang apa gitu ya, di kampung segala macam. Ada uangnya di bank jadi berapa? Taruh di sini beranak dia. Itu yang penting. Iya. Misalnya nih, sehari sekarang rata-rata dan beranak. Nah, beranak dia. 16 loh sehari nanti. Minimal 16. Misalnya lain nomor 60 nih. 60 berarti kali 8, 480. Bagi 16 hanya 40 hari. Uangnya dia itu 400.000 di antrian jadi 1,2 juta. Kan lumayan. Dapat 800.000. Kalau dia dapat uang kan positif kan? Iya. Nah itu. Ya mantap nilai dibandingkan robot kemarin. Robot trading. Oke lah, kita tutup aja ya. Udah malam. Terima kasih nih Mas Pandu. Oke, sama-sama Bang. Sampai ketemu lagi. Jadi yang kita kerjakan adalah sebuah inovasi lah ya. Inovasi itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena yang berbeda itu membutuhkan adaptasi atau penyesuaian. Karena
inovasi itu akan besar. Memang di awal kita sangat berat lah ya untuk mengengkolnya ya. Tapi hasilnya di akhir itu akan yakin akan besar nantinya di inovasi ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri saja Zoom malam hari ini. Kita ketemu nanti di Zoom berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Mohon maaf ya. Oke.